Panitia. Cek. Cek 1 2 tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon izin Pak Pengurus Takmir berdiri, Pak. Semoga tidak mengurangi apapun. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam subuh yang mulia ini. Sungguh merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melakukan sholat subuh berjamaah, itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Alangkah baiknya jika ini bisa kita lakukan terus-menerus pada Ramadan. Sehingga Ramadan 1446 Hijriah ini kita punya artefak, kita punya peninggalan. Salah satunya mungkin yang bisa kita dawamkan itu adalah berupa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat sunnahnya saja, sholat sunnah fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Orang paling penting sedunia dengan kekayaan yang luar biasa, seandainya dia tidak melaksanakan sholat itu, maka lebih baik kita yang bisa melakukan sholat sunnah fajar dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Banyak keutamaan dan kisah-kisah sahabat dan tabi'in, bagaimana mereka itu ngencengi untuk bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, alhamdulillah kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya bisa bangun tidur, kemudian kita lihat keluarga kita semuanya sehat, anak-anak kita sehat, istri kita sehat, suami sehat, keluarga kita sehat semua, kemudian kita memiliki makanan yang cukup untuk satu hari itu, maka itu lebih baik. Orang paling kuat sedunia pun, orang paling kaya itu seandainya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang tidak sehat, maka lebih baik kita yang bangun tidur cukup makanan untuk satu hari, kemudian keluarga kita semuanya sehat. Oleh karena itu banyak orang ketika memulai pagi harinya selalu dimulai dengan 3 hal. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dimulai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup, untuk bisa melanjutkan tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Jadi kita tidak pantas kalau kita misalnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi kita itu hidup dan mati itu sama saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam konteks lillahi rabbil alamin, sesungguhnya tidak ada beda antara kehidupan dan kematian. Kehidupan dalam perspektif kita ya seperti ini, kehidupan di sisi Allah dimulai dengan mungkin perpindahan alam. Kemudian yang kedua, dimulai dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita memulai hari dengan meyakinkan ke diri kita bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, nikmat Allah berupa iman dan Islam itu masih melekat di diri kita. Saya agak miris dengan beberapa tren di psikologi, seolah-olah pembenaran orang untuk keluar dari din ini selalu dimulai dari kasus bipolar. Orang-orang yang kemudian ketika masuk ke rumah sakit terindikasi bipolar, kemudian itu seolah-olah menjadi pembenar untuk keluar dari din ini. Sungguh satu yang miris.
Oleh karena itu kita yakinkan ke diri kita masing-masing bahwa kita itu masih bisa bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sholawat, bahwa di dalam kehidupan kita mungkin ibadah kita kurang sempurna, mungkin masih ada ganjalan noktah-noktah dosa yang kita lakukan, sudah pada tempatnya ketika kemudian kita bersolawat agar nanti di akhirat besok kita masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita cermati dunia yang mungkin ini mendekati akhir ya Bapak Ibu, mungkin mendekati akhir, situasi sudah tidak jelas, musim yang berganti, kemarin harga naik, harga saham turun, sempat ditutup sekian. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam konteks global itu ada yang berubah, jadi tatanan itu berubah. Kalau di dalam bahasa sainsnya itu entropi meningkat. Nah, di tengah kekacauan itu, di tengah ketidakpastian, dan semakin lama itu akan menjadi semakin tidak pasti, ada dua hal yang perlu kita lakukan sebagai bahan untuk meneguhkan sisi kemanusiaan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita yakinkan bahwa Islam itu menjadi din kita, menjadi way of life kita. Ketika pemuka Yahudi datang kepada khalifah kedua kita, Umar bin Khattab, dia bercerita, sesungguhnya di dalam bacaan kamu, di dalam Al-Quran, itu ada satu kalimat yang seandainya itu diturunkan kepada kami, maka itu akan menjadi hari raya pada hari itu. Apakah itu? Itu adalah surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa pada hari ini telah kusempurnakan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoi Islam itu menjadi din kita. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi Islam itu menjadi agama kita, maka kita harus bagaimana caranya agar kehidupan kita itu mau ditata oleh Islam. Di dalam fase dakwah Rasulullah SAW, banyak orang yang mengerti bahwa Islam itu ya yang terbaik, tetapi banyak yang tidak mau masuk Islam, tidak menerima Islam. Bukan karena ketidakbaikannya, tetapi karena unsur-unsur yang sifatnya duniawi. Nah, karena kita sudah meyakini bahwa Islam itu menjadi din kita, menjadi agama kita, maka sudah pada tempatnya jika kita menguatkan kembali dan meyakinkan kembali dalam kehidupan kita bahwa Islam itu betul-betul menjadi way of life kita dengan segala konsekuensinya. Coba kita lihat di ayat yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din selain Islam, fala yuqbala minhu, dan itu akan tertolak, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat itu celakanya mereka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi apapun di dalam kehidupan kita, seandainya itu tidak kita sandarkan kepada Islam, maka itu akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Siapapun itu, sistem apapun itu. Dan sistem di luar Islam itu adalah sistem-sistem yang tertolak, yang hanya berasal dari pemikiran kita yang terbatas. Yang lain Bapak Ibu, inna dina indallahil Islam, bahwa din di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Tetapi pada saat yang sama, Islam itu jangan hanya sebatas lisan saja. Ada satu introspeksi ya, evaluasi diri yang baik yang dicontohkan oleh
orang Badui. Dikisahkan ini di dalam surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. Jadi telah datang orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka itu beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tetapi katakanlah kamu itu baru berislam. Kenapa? Karena iman itu belum masuk di dalam hati kamu. Saya ketika membaca ayat ini, saya itu sok membayangkan seandainya saya bertemu dengan Rasulullah SAW di subuh ini, kemudian kita mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa kita itu telah beriman, tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala justru menjawab bahwa kita itu belum beriman, kita itu baru berislam. Oleh karena itu kita harus meningkatkan grade kita dari sekedar Islam menjadi iman. Dan banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang mengaitkan iman itu dengan amal solih. Coba kita lihat di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu iman itu disandingkan selalu dengan amal solih. Makanya mafhum hadis-hadis yang menyatakan bahwa tidak dikatakan beriman seorang di antara kamu jika kamu itu bisa tidur dengan kenyang sementara tetanggamu itu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya mengkaitkan persoalan iman itu selalu dengan amal solih. Dan ini tantangan terbesar kita. Tantangan terbesar kita. Betapa banyak karena kasus PHK di Sritek, kasus pemutusan hubungan kerja di beberapa industri, ataupun orang yang punya usaha, sektor wirausaha, kemudian karena sesuatu hal ekonomi agak turun, agak lesu, kemudian tidak punya pendapatan dan tidak bisa makan untuk hari itu, sementara mereka itu seolah-olah hidupnya bahagia sekali dan banyak. Ternyata kalau kita buka itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi karena izahnya Bapak Ibu sekalian, karena izahnya mereka itu tidak mau menyatakan bahwa mereka itu tidak mampu. Banyak sekali, banyak. Saya masuk beberapa kali ke desa-desa itu banyak yang seperti itu. Banyak. Dan itu menjadi tugas kita. Hanya sebatas kekhawatiran ketika kita itu bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mempertanyakan keimanan kita. Nah, oleh karena itu sandingkan iman itu selalu dengan amal soleh. Dan setiap perkara amal soleh itu memiliki peran masing-masing. Dan setiap orang dibebani amal soleh persepsinya masing-masing. Misalnya bagi seorang amil zakat harus yakin bahwa siapa tahu di sekeliling kita banyak yang lebih membutuhkan. Sebelum kita itu keluar, kita buka satu-satu. Sebelum kita mentasarufkan zakat kita keluar, lihat satu-satu Bapak Ibu. Supaya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada pertanggungjawaban terkait dengan amil zakat. Kalau kita seorang guru, maka yakinkan bahwa kita itu mendidik anak-anak kita dengan pemberdayaan yang cukup. Sehingga mereka memiliki keterampilan untuk hidup dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Bagi seorang polisi, yakinkan bahwa polisi itu memiliki peran yang cukup sehingga harta yang seharusnya untuk masyarakat itu tidak dikorupsi. Bagi yang jaksa juga demikian. Bagi yang menjadi seorang pengadil, yakinkan bahwa dia itu mengadili sesuai dengan hukum aturan yang berlaku. Pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanyakan peran kita masing-masing dan amal soleh apa yang sudah kita lakukan. Dan lazim bagi kita paham sekali bahwa seorang pemimpin itu menanggung begitu banyak beban.
Jadi perkara iman dan amal solih itu sesuatu yang bergandengan. Dan untuk menguatkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya mereka itu kuat, orang-orang beriman itu kuat, maka Allah meminta mereka untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Salah satunya. Kalau kita mau buka lagi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Hudal linnas. Jadi sebagai petunjuk. Maka mari kita kuatkan, yang pertama kita yakinkan bahwa din Islam itu betul-betul masuk di diri kita jawantahkan, kita kuatkan dalam bentuk amal-amal solih. Sesuai dengan peran masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup itu sebagai manusia mesti banyak salah. Oleh karena itu ada kisah bagaimana kita itu ingin membuka semuanya. Kesalahan yang kita lakukan ataupun ada masalah apapun di dalam kehidupan kita, sebenarnya kuncinya itu satu. Kuncinya itu insya Allah hanya istighfar. Setelah kita meyakini Islam itu sebagai din kita, maka kencengi dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Mahfum bagi kita kisah tentang Hasan Al-Basri. Ketika ada 3 orang tamu, yang pertama mengadukan tentang sudah berapa lama kemudian belum dikaruniai keturunan. Yang kedua datang kepada Hasan Al-Basri sakit perut yang tidak sembuh-sembuh, setelah berobat sekian lama kemana-mana tidak akan sembuh. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah berusaha untuk mencari rizki sebanyak-banyaknya, tetapi rizkinya masih kurang, hartanya masih terbatas. Oleh beliau disampaikan bahwa solusinya adalah istighfar. Disitir dari surat An-Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi setelah muncul kedurhakaan kaum Nuh alaihissalam, kaum Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh menyampaikan beristighfarlah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kita itu beristighfar, maka akan diturunkan hujan dari langit. Dan hujannya bukan hujan yang sifatnya membuat bencana. Hujan yang dimaksud di ayat ini adalah hujan yang akan membuka pintu rizki dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banina, dan kemudian akan ditambah harta dan anak-anakmu. Sehingga kalau kita misalnya mau kerucutkan persoalan hidup itu ya mungkin hanya di 3 itu. Ya terutama kita dalam fase-fase akhir ini kaitannya dengan ekonomi misalnya. Di ekonomi ya kalau kita mau menyitir surat Nuh tadi, salah satu kunci pembukanya yaitu istighfar. Faqultu astaghfiru. Jadi kita beristighfar apapun. Ya akan sangat menjadi masalah sehingga apabila kemudian kita itu hidup tanpa istighfar. Yang bisa menutup itu ya hanya istighfar kita. Istighfar. Di dalam kehidupan kita tidak bisa yakin 100% bahwa hidup kita itu bebas dari kesalahan. Tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 1 hari 1 malam 70 atau 100 dan lebih banyak itu. Walaupun Rasulullah SAW maksum, karena istighfar yang dilakukan Rasulullah SAW itu bukan beristighfar atas dosa, tetapi beristighfar atas amal yang sudah dilakukan. Bagaimana istighfar itu menutupi kesalahan? Nah, contoh Bapak Ibu, seandainya kita sholat subuh, yang baik sholat subuh itu atau sholat yang lain itu
datang kemudian takbiratul ihram bersama dengan imam. Tetapi karena sesuatu hal mungkin kita datang ketika imam sudah membaca Al-Fatihah atau yang lain. Kan ada kekurangan. Nah, kekurangan itu ditutup dengan istighfar. Kita di dalam proses mencari nafkah bagi keluarga kita. Bisa jadi di tengah perjalanan ada sesuatu yang kecil-kecil yang membuat harta itu kalau halal 100% mungkin itu baru 99,9%. Mungkin. Nah, itu kita tutup dengan istighfar. Kalau kita berwudu misalnya, wudu kita kok mungkin ada sesuatu yang ganjel, ya istighfar. Jadi kita itu beristighfar tidak hanya untuk dosa kita gitu, tetapi juga untuk amal-amal kita yang mungkin tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama kita kuatkan, kita kencengi bahwa din kita itu ya Islam. Kita kencengi apapun yang terjadi. Dengan segala konsekuensinya, dengan perjuangan, peran, amal solih kita masing-masing. Dan tidak mudah. Dan tidak mudah. Dipandang tidak mudah. Sangat, sungguh tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Kalau kita lihat Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Bahwa kunci surga itu la ilaha illallah. Itu sungguh berat sekali. Kenapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu bisa masuk surga? Karena perkataan atau kata lafaz la ilaha illallah itu sungguh sangat besar. Seperti lautan luas atau seperti danau Menjer. Maka ketika ada setitik najis katakanlah, mbok arep duyui, mbok arep diapake selama dia belum berubah sifat dan zatnya, maka dia tetap bisa mensucikan. Karena saking besar. Nah, tinggal nanti perkara Allah Subhanahu wa taala mau di setelah yaumul hisab mau diapakan. Tetapi kita yakinkan bahwa dengan Islam itu bisa mengantarkan kita di kehidupan yang lebih baik. Kalau kita bicara tentang kebahagiaan Bapak Ibu, kita lazim melihat orang kaya bahagia pandang. Kemarin sore-sore, malam-malam, alhamdulillah malam 27, Pak Camat kita yang baik dan mulia itu sudah membawakan durian. Jadi membahagiakan. Sing duitnya pirang-pirang yo bahagia, sing THR belum cair ya Parianto, kita ya bahagia. Maka sebenarnya kebahagiaan itu kalau dibuka itu ya tidak bergantung pada uang. Uang itu sebenarnya bukan satu-satunya faktor membuat kita bahagia. Kita itu bahagia itu justru, kalau pengalaman saya Bapak Ibu, itu kalau bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Dengan segala ikutannya. Syukur ya sholat subuh berjamaah, dilanjutkan sholat habis subuh apa Pak? Zuhur, ya, kemudian asar, yuk maghrib, yuk isya. Kalau saya masuk masjid ini, mesti terbaca itu tuh. Jika seandainya orang itu tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka itu akan mendekatinya walaupun harus merangkak. Itu harusnya ketika orang masuk itu langsung baca itu. Tapi bukan berarti sing sholat zuhur, asar sama maghrib itu dilewat. Kunci kebahagiaan kita ya dengan sholat kita. Selama sholatnya baik, akan baik. Itu juga penentu keislaman dan keimanan kita. Lihat kasusnya keluarga Amr bin Yasir. Ketika disiksa, kemudian ya ibunya itu ditusuk pakai tombak dari kemaluannya sampai ke atas, kemudian dia syahid. Kemudian dilanjutkan oleh bapaknya. Kita kaum muslimin pada saat itu ingin mengangkat senjata, tapi oleh Rasulullah SAW perbaiki dulu sholatmu, karena memang di dalam sholat itu banyak hal yang bisa kita buka.
Nah, sekali lagi, pertama kencengi keislaman kita dan keimanan kita sesuai dengan peran kita masing-masing. Yang kedua, perbanyaklah istighfar. Mau tidur, istighfar. Bangun tidur, istighfar. Cukuplah. Cukup istighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu akan membuka pintu-pintu keberkahan dan kebaikan dari langit dan bumi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.